بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarakat muslimin jamaah maghrib dirahmati Allah. Sebelumnya yang belum niat i'tikaf, untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin, masih menyangkut tentang kaifiyat wudu, tata cara berwudu. Jadi setelah istinja, beliau menyebutkan tentang kaifiyat berwudu. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Idza faragha min al-istinja ishtaghala bil wudu. Ketika seseorang selesai istinja, maka berusaha untuk bersegera melakukan wudu. Jadi jangan ditunda. Jadi setelah istinja di kamar mandi, berusaha sebisa mungkin untuk langsung berwudu. Jangan ditunda nanti wudu. Tidak, karena disunnahkan untuk dawamul wudu. Arti dawamul wudu, kita terus menerus dalam keadaan berwudu. Jadi setelah berhadas langsung wudu, setelah buang air kecil langsung wudu, setelah berhadas langsung berwudu. Sunnah dawamul wudu. Arti dawamul wudu, kita berkekalan dalam keadaan berwudu. Kenapa? Alasannya karena falam yura Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah terlihat keluar dari kamar mandi melainkan beliau pasti berwudu. Setelah istinja, Rasulullah setelah keluar dari kamar mandi pasti langsung berwudu. Ini Rasulullah setelah istinja, setelah buang air, beliau pasti berwudu. Ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengajarkan kepada kita bahwa setelah buang air disunnahkan untuk langsung berwudu. Kemudian tata cara berwudu, Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan wa yabtadi'u bisiwak. Yang pertama, kita memulai sebelum berwudu bersiwak. Siwak artinya membersihkan gigi dengan apa saja yang kasar. Apa saja yang kasar sah untuk sudah mendapatkan pahala sunnah. Tapi dari semua yang paling afdal pakai kayu siwak. Mungkin kalau kita di kamar mandi pakai sikat gigi, pakai odol, bagus juga. Nah, jadi pakai odol. Ntar berusaha juga ketika salat pakai siwak. Jadi jangan diartikan bahwa siwak itu khusus pakai kayu arak. Enggak mesti. Apa saja yang kasar boleh bersiwak. Minimal pakai jari. Mau pakai baju, mau pokoknya apa saja yang bentuknya kasar boleh dipakai untuk bersiwak. Sampai jari, kalau jari kita kasar, boleh dipakai untuk bersiwak. Nah, untuk mendapatkan pahala sunnah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum berwudu adalah memulai dengan siwak. Jadi kalau kita pakai sikat gigi, kalau sekarang sikat gigi, baru ntar setelah itu berwudu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan inna afwahakum turqul Qur'an fatayyibuha bisiwak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibn Majah, begitu juga Sayyidina Al-Bazzar. Hadis beliau berdua yang meriwayatkan, kata Rasul,
Inna afwahakum, sesungguh mulut kalian, kata Rasul, itu turukul Quran. Turuk artinya jalan. Jadi mulut kalian itu jalan lewatnya Quran, karena kita membaca Al-Quran pakai mulut. Jadi kata Rasul, itu mulut kalian adalah jalannya Quran. Fatayyibuha bisiwak, maka hiasilah ataupun perbaguslah mulut kalian dengan siwak. Jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran ataupun ketika salat, mulut kita masih dalam keadaan bau, belum bersiwak. Inna afwahakum turukul Quran, mulut kalian itu, kata Rasul, adalah jalannya Al-Quran. Maka fatayyibuha bisiwak, maka perbaguslah mulut kalian dengan bersiwak. Kemudian fayambagi an yanwiya 'inda siwak tathhira famihi li qira'atil Fatihah wa dzikrillah ta'ala fi shalah. Dan sepatutnya ketika kita bersiwak ataupun ketika kita sikat gigi lah, kalau sekarang ketika sikat gigi sebelum berwudu, kita niatkan untuk membersihkan mulut dengan tujuan untuk membaca Al-Quran ataupun ingin berzikir dalam salat. Supaya mendapatkan pahala lebih, supaya mendapatkan lebih pahala plus. Diri siwak sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita niatkan ini bersiwak untuk membaca Al-Quran ataupun untuk membaca Al-Fatihah dalam salat ataupun untuk membaca zikir dalam salat, ini di situ terdapat nilai plus, terdapat nilai plus. Jadi ketika sikat gigi, kita niatkan ini saya mau bertujuan, saya sikat gigi, niatnya tujuan apa? Niatnya untuk membersihkan mulut dengan tujuan nanti untuk membaca Al-Quran ataupun ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. Itu niatnya. Berniat ketika bersiwak untuk membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran ataupun membaca Fatihah dan membaca doa-doa yang terdapat dalam salat. Karena qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyebutkan ini hadis seperti halnya diriwayatkan oleh Imam Musnad, yang sering kita baca, fadlus salati bisiwak ala salati bighairi siwak 70 dhi'fa. Yang sering kita baca, kelebihan salat yang dilakukan dengan bersiwak itu dibanding salat tanpa siwak sebanyak 70 kali lipat. Kalau kita salat 2 rakaat, maka seolah-olah kita salat 70 kali 2 rakaat. Ini yang cuman siwak, yang membedakan cuman siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatun ala ithri siwakin afdalu min 75 salatin bighairi siwak. 70 salatan bighairi siwak. Salat yang dilakukan setelah bersiwak, yang dibarengi dengan siwak, itu lebih afdal dibanding 75 salat tanpa siwak. Subhanallah, 75 salat. Siapa yang sanggup melakukan 75 kali? Ini cuma salat zuhur sekali, pahalanya seperti 75 kali melakukan salat zuhur, cuman dengan bersiwak. Ini kemudahan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan amal sedikit tapi pahalanya besar. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Amal sedikit tapi pahalanya besar. Seperti ini, salat cuman ditambah siwak di awal sebelum salat, itu fadilahnya seperti melebihi 75 kali. Jadi kalau kita salat 2 rakaat ba'diyah isya, kita pakai siwak, itu lebih afdal dibanding 75 kali salat ba'diyah yang lain. Ya subhanallah, siapa yang sanggup melakukan 75 kali salat ba'diyah? Enggak ada yang sanggup. Kalau dari kita enggak ada yang sanggup. Tapi dengan melakukan siwak, itu semua kita mendapatkan pahala, mendapatkan kelebihannya. Makanya utamakan siwak.
Walaupun itu hal sepele tapi fadilahnya besar. 70 kali. Siapa yang sanggup melakukan 70 kali? Tak ada yang sanggup. Minimal apa saja yang kasar sampai jari. Kalau jari kita kasar, boleh kita pakai untuk bersiwak. Terserah mau baju, misalkan baju sedikit atau apa saja. Walaupun yang paling afdal adalah kayu arak yang dijual. Itu yang paling afdal. Tapi apa saja boleh. Ini untuk mendapatkan fadilah salatun ala ithri siwak, salat yang dilakukan setelah bersiwak itu lebih afdal dibanding 75 salat yang tidak dibarengi dengan siwak. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kata Rasul, kalau bukan karena itu bakal memberatkan terhadap umatku, kalau bukan karena bakal memberatkan terhadap umat, kata Rasul, sungguh saya wajibkan mereka untuk bersiwak setiap salat. Artinya sangat artinya di sini fadilah ataupun faedah dari siwak itu sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena memberatkan, sungguh saya wajibkan mereka bersiwak setiap salat. Tapi Rasul tidak mewajibkan karena memang supaya tidak terlalu memberatkan. Kalau kita dibebankan wajib siwak terus setiap kali salat, ya subhanallah, berat. Tapi dalam hal ini Allah masih ada rahmat ke hambanya. Rasulullah masih memiliki kasih sayang terhadap umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan siwak untuk setiap salat. Dia kata Rasul, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena bakal memberatkan terhadap umatku, la amartuhum bisiwak li kulli salah, inda kulli salah. Sungguh saya wajibkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali salat. Tapi tidak diwajibkan karena ini sesuatu yang berat kalau diwajibkan. Walaupun dari sini kita bisa memahami yang bahwa fadilah bersiwak ini besar, sehingga Rasul mengatakan seperti ini, kalau bukan karena bakal memberatkan, sungguh saya wajibkan, kata Rasul. Itu kenapa? Karena fadilahnya yang sangat agung, fadilahnya yang sangat besar. Seperti yang tadi, satu salat yang dilakukan dengan bersiwak lebih afdal dibanding 75 salat yang tidak dibarengi siwak. Kemudian kata Rasul di hadis yang lain, sebut ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, Musnad Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Mali arakum tadkhuluna 'alaiha qulhan istaku," kata Rasul. Mali, kenapa aku melihat kalian masuk ke rumahku, pengen bertemu denganku, kata Rasul, dalam keadaan kulhan. Kulhan artinya gigi berwarna kuning. Artinya sebagian sahabat saat itu mungkin tidak bersiwak, akhirnya giginya kuning. Kelihatan kuning. Akhirnya Rasul menegur mereka, ini kenapa kalian masuk bertemu denganku dalam keadaan seperti ini, gigi masih kuning, belum bersiwak? Akhirnya Rasul menganjurkan mereka, menyuruh mereka, istaku, bersiwaklah kalian supaya benar bersih, giginya bersih ketika bertemu dalam keadaan nyaman. Ini kalau giginya bau, nafasnya bau, giginya warna kuning, oh ya salah. Kasihan kawannya, kasihan kawan yang kawan bicaranya yang kasihan. Jadi kata Rasul mengajarkan sahabat beliau, mali arakum tadkhuluna 'alaihi qulhan. Ini kenapa aku lihat kalian bertemu denganku, masuk ke rumahku, ingin bertemu denganku dalam keadaan kulhan. Kulhan artinya safral asnan. Arti safral asnan, gigi warna kuning. Artinya enggak bersiwak. Baru kemudian Rasul menyuruh mereka, istaku, bersiwaklah kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Muslim juga, kana alaihi salatu wasallam yastaku fil lailati miraran.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam satu malam banyak kali, bukan sekali doang. Dalam satu malam itu beliau bersiwak enggak satu kali, tapi berulang-ulang kali. Sallallahu alaihi wasallam. Malahan Sayyidina Ibnu Abbas juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiwak hatta dhananna annahu sayanzil alaihi fihi syai'. Rasul senantiasa menyuruh kami untuk bersiwak. Rasul enggak pernah berhenti untuk menyuruh sahabatnya bersiwak. Bersiwaklah kalian, bersiwaklah kalian. Setiap bertemu Rasul terus menerus menyuruh sahabatnya untuk bersiwak. Sampai-sampai kata Sayyidina Ibnu Abbas, kami menyangka bakal turun wahyu tentang siwak. Bakal turun wahyu tentang siwak yang mewajibkan bisa jadi. Takut sampai ini kayaknya bakal turun kewajiban. Bakal turun kewajiban wahyu yang menjelaskan tentang kewajiban siwak. Saking banyaknya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk bersiwak. Jadi terus menerus tidak pernah berhenti Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk bersiwak. Sampai-sampai kata Ibn Abbas, kita menyangka bakal turun wahyu bahawa siwak itu ntar akan diwajibkan. Sampai seperti itu. Itu kenapa? Karena beliau melihat Rasulullah tidak pernah berhenti, tidak pernah henti dalam menyuruh sahabatnya untuk bersiwak. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisiwak. Kalian bersiwaklah kalian. Alasannya fa innahu madharatun lifam mardatul lirrab. Ini siwak. Salah satu fadilah dari siwak, kata Rasul, bersiwaklah kalian. Karena siwak madharatun lifam, itu untuk membersihkan mulut. Siwak faedah yang pertama. Dari segi kebersihan, dia untuk kebersihan, membersihkan mulut dari kotoran. Kemudian maradatul lirrab, dari segi fadilah dunia, biar sehat, mulut bersih, mulut suci, bersih. Untuk akhirat, maradatul lirrab, siwak ini penyebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pengen ridha Allah, salah satu solusi dengan banyak bersiwak. Alaikum bisiwak, kata Rasul, wa bersiwaklah kalian, fa innahu mathharatul lil fam, karena siwak adalah pembersih mulut, pembersih untuk mulut, mardatul lirrab, dan siwak adalah penyebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, as-siwaku yazidu fil hifz. Ini bagi yang hafal Quran ataupun bagi anak. Kita punya anak lemot dikit ngapal, anaknya dalam berfikir tak kuat. Kalau bagian belakang terus, kalau santrinya 30, anak kita bagian 29 terus rankingnya. Ini kalau anak seperti solusi apa? Kata Sayyidina Ali, as-siwaku yazidu fil hifz. Ini siwak menambahkan kekuatan menghafal. Kata Sayyidina Ali. Dan ini sudah pernah saya praktekkan, memang iya, terutama bagi hafal Quran ataupun yang pasti ilmu-ilmu syariat, baik bagi hafal Quran, hafal hadis, hafal matan fikih, hafal matan nahwu, hafal ayat-ayat ataupun hafal ilmu syar'i, fikih, nahwu, saraf dan yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Maka solusi yang tepat untuk menguatkan hafalan dengan bersiwak. As-siwaku yazidu fil hafaz. Kata Sayyidina Ali, siwak bisa menambahkan kemampuan dalam menghafal. Wa yudhibul balgham, dan siwak menghilangkan dahak. Jadi kalau kita berdahak terus keluar dahak, itu solusi bersiwak, kata Sayyidina Ali. Siwak yang pertama menambahkan kemampuan daya pikir, yang kedua bisa menghilangkan bulgham. Bulgham artinya dahak, bisa menghilangkan dahak. Ini fadilah
Itulah yang Sayyidina Ali sebutkan tentang fadilah siwak. As-siwaku yazidu fil hifz wa yudhibul balgham. Siwak ini bisa menambah dalam menghafal, daya pikir, daya menghafal itu bertambah dengan bersiwak. Makanya kalau kita punya anak, kita punya cucu, lemot sedikit, solusinya ajak dia untuk bersiwak. Balik siwak yang kecil, kita nyuruh dia, mendidik dia untuk selalu bersiwak minimal sebelum berwudu dan sebelum salat. Dan wa yudhibul balgham, siwak menghilangkan dahak, Kemudian wa kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruhun wa siwak ala adhanihim. Ini sifat sahabat Rasul disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abi Shaybah. Ini kalau kita lihat sifat bentuk bagaimana kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sahabat Nabi mereka itu kalau sambil jalan, kalau jalan-jalan ke mana, itu wasiwaku ala adhanihim. Mereka meletakkan siwak di sini, di telinga. Kalau kita sekarang rokok, kalau sekarang bangga dengan rokok di sini, rokok nyim. Kalau dulu enggak, sahabat Rasulullah kemanapun mereka pergi, maka siwak mereka letakkan di sini. Tujuan apa? Giliran mau salat tinggal ngambil. Kalau sekarang mungkin tinggal naruh di sini. Tapi umat sekarang malu. Kalau kita suruh ke orang sekarang, tolong bawain siwak, malu dia bawa siwak. Giliran rokok enggak malu. Merokok yang pertama merusak badan, baik yang di dunia merusak badan, di akhirat malahan ada sebagian ulama mengatakan haram. Tapi itu dibiarkan, biasa, malahan bangga, oh saya perokok berat, bangga. Giliran siwak yang di dunia ada fadilah untuk membersihkan mulut, kesehatan bagus, dan di akhirat mendapatkan ridha Allah. Kalau kita malu, justru malu, enggak enak. Masa bawa siwak kemana-mana? Enggak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun mereka pergi, mereka meletakkan siwak di telinga di sini, kayak tukang biasa naruh pensil, naruh marhaban. Tukang kayu naruh pensil di sini. Dulu sahabat Rasulullah seperti itu. Kemanapun mereka pergi, itu siwak tidak pernah lupa, mereka naruh di sini. Subhanallah, kisah salah satu habaib di Yaman. Beliau orang berduit, beliau punya uang, kaya. Tapi beliau rutin siwak, ahli ibadah, wali min auliyaillah, wali Allah beliau, orang saleh. Suatu ketika beliau enggak bawa uang, belanja ke pasar tapi lupa bawa uang. Yang beliau bawa saat itu siwak di kantong. Akhirnya udah beli belanja semua, udah dikumpulin semua belanja, mungkin sudah banyak belanja beliau. Mau bayar lupa bawa uang, enggak ada dompet. Yang ada cuma siwak. Kata beliau mau pulang. Akhirnya, ini saya mau bukan gadai, saya jaminan. Ini saya taruh siwak pada kamu sebagai jaminan. Siwak jaminan. Barang mungkin kalau kita sekarang sekitar belanja beliau 5 juta, 10 juta. Akhirnya kata beliau, ini saya jaminkan siwak saya sebagai jaminan. Biar saya ingat bahwa saya punya utang ke kamu. Jaminannya Pak, siwak. Tapi karena beliau yang penjual tadi yakin, karena beliau orang saleh, Masya Allah, akhirnya beliau pulang, dikasih barangnya, pulang dengan jaminan apa tadi? Siwak di kantong. Siwak yang harga kalau kita di Indonesia 3.000, 2.000 untuk menjamin sebagai jaminan barang yang 10 jutaan. Oh Masya Allah, ini jaminan kata beliau. Setelah itu pulang ke rumah. Mungkin pagi belanja, giliran siang mau salat zuhur, mau takbir, ada yang kehilangan. Kemana siwak? Baru keingat, oh iya tadi belanja. Ya, siwak sudah dijadikan jaminan. Baru beliau nyuruh pembantu, tolong bayarin uang itu orang. Subhanallah. Jadi mereka saking penting siwak bagi mereka sampai seperti itu. Mereka berani memberikan jaminan cuma satu siwak. Jaminan. Karena itu pengingat bagi mereka. Giliran mau salat, ini kok ada yang hilang gitu. Jadi ada merasa sesuatu yang kurang. Baru keingat, oh siwak enggak ada. Setelah mengingat siwak enggak ada, langsung beliau teringat bahwa beliau punya utang. Baru beliau panggil pembantunya untuk membayarkan utang si yang punya toko tadi. Sampai seperti itu perhatian mereka ke siwak. Malahan sebagian habaib yang lain
itu di setiap tempat duduk beliau meletakkan siwak. Karena beliau salat di imam, maka beliau ada tempat khusus disediakan semua beliau, semua murid-muridnya di tempat naruh siwak. Jadi setiap beliau siwak jangan ngambil di situ. Tempat beliau salat malam di rumah, pasti di situ ada tempat siwak. Tempat beliau duduk, tempat ngaji, beliau ngajarin tempat seperti halaqah seperti ini, pasti di situ ada tempat siwak khusus punya beliau. Jadi dimanapun tempat aktivitas beliau, maka di situ ada siwak. Jadi sangat perhatian mereka ke siwak. Memang kita anggap apa sih siwak, tapi itulah fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bangga dengan rokok, bangga, rokok bangga. Siwak malu, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bisa mulai dari kita sedikit demi sedikit. InsyaAllah lama kelamaan bakal terbiasa dengan hal siwak. Jadi ini sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini kisah disebutkan oleh Sayyidina Imam Ibn Abi Shaybah dalam kitab beliau Musannaf. Kata beliau, sahabat Nabi ruhun, mereka kalau lagi jalan kemana-mana, berangkat kemana, itu wasiwak ala adhanihim, pasti siwak mereka di sini. Mungkin dulu nggak ada kantong kali, jadi siwak mereka diletakkan di telinga. Giliran salat tinggal ambil. Sallallahu radhiyallahu anhum ajma'in. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang kaifiat bersiwak. Allahumma ja'alna minal mustaqin. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang senang bersiwak. Yang senang bersiwak walaupun bukan pakai kayu arak. Walaupun bukan pakai kayu siwak, minimal apapun yang kasar boleh dipakai untuk bersiwak, tapi yang lebih afdal pakai kayu arak. Allahumma ij'al afwahana tahiratan. Allahumma ij'al afwahana tahiratan. Ya Allah, jadikan mulut kita suci dengan siwak, dan jadikanlah kita semoga termasuk hamba Allah yang istiqamah dalam bersiwak, menjaga siwak seperti halnya sahabat Rasulullah, kemanapun mereka pergi siwak tetap di telinga mereka supaya tidak lupa. Radhiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu alaihi wasallam.